Mari belajar matematika materi bangun ruang. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi mengenai bangun ruang. Sebelumnya, video ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data. Simak video berikut mengenai materi dari bangun ruang. Bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Adapun contoh dari bangun ruang yaitu kubus, balok, tabung, prisma, bimas, kerucut, dan bola. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian bangun ruang. Bagian-bagian bangun ruang ada 6 yaitu bidang sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, bidang diagonal, dan diagonal ruang. Yang pertama, bidang sisi. Bidang sisi merupakan bidang atau sisi pada bangun ruang yang membatasi wilayah antara ruang satu dengan ruang lainnya. Yang kedua ada rusuk. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi pada bangun datar yang tampak sebagai ruas garis. Yang ketiga, titik sudut. Titik sudut yaitu titik hasil pertemuan dua rusuk atau lebih pada sebuah bangun ruang. Yang keempat yaitu diagonal sisi. Diagonal sisi yaitu garis yang merupakan diagonal dari sisi pada bangun ruang tersebut. 5. Bidang diagonal. Bidang diagonal yaitu bidang datar yang terbentuk dari diagonal sisi dan rusuk. Dan yang terakhir ada diagonal ruang. Diagonal ruang yaitu garis yang merupakan diagonal dari sebuah bidang diagonal. Berikut contoh gambar penjelasan mengenai bagian-bagian pada bangun ruang. Jenis-jenis bangun ruang. Bangun ruang terdiri atas dua, yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan lingkaran. Bangun ruang ini memiliki dua sisi, tetapi tak mempunyai rusuk sama sekali. Kerucut memiliki satu buah titik sudut sebagai titik puncak dan tidak memiliki bidang diagonal. Contoh kerucut dapat kita temui pada topi es krim atau kerucut lalu lintas. Adapun rumus untuk menghitung volume kerucut yaitu V sama dengan 1/3 V dikali R kuadrat kali T. Rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut yaitu L sama dengan P dikali R kuadrat ditambah V kali R kali S, di mana V sama dengan volume, L sama dengan luas permukaan, P sama dengan konstanta perbandingan kali lingkaran dengan diameternya. Nilai Pi adalah 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7 atau 3,14 untuk jari-jari selain kelipatan 7. R sama dengan jari-jari, S sama dengan garis pelukis, dan T sama dengan tinggi sisi. Yang kedua ada bola. Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Bangun ruang satu ini juga dapat didefinisikan sebagai bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang berputar mengelilingi garis tengahnya. Bola hanya memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Sisi bola biasanya disebut juga dengan dinding bola. Jarak dinding bola ke titik pusat dikenal dengan jari-jari, sedangkan jarak dinding ke dinding yang melewati titik pusat disebut dengan diameter. Adapun rumus menghitung volume bola yaitu V sama dengan 4/3 Pi dikali R pangkat 3. Rumus untuk menghitung luas permukaan bola yaitu L sama dengan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Yang ketiga ada tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki atap dan alas berbentuk lingkaran. Ukuran dari atap serta alas tabung selalu sama. Selain itu, tabung juga dilengkapi selimut berbentuk persegi panjang. Tabung merupakan bangun ruang yang tidak memiliki rusuk, titik sudut, bidang diagonal, dan diagonal bidang. Jika dibongkar menjadi jaring-jaring, maka tabung akan berwujud dua buah lingkaran dan persegi. Adapun rumus untuk menghitung volume tabung yaitu V sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Rumus untuk menghitung luas permukaan tabung yaitu L dikali 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung, atau L sama dengan 2 dikali Pi kali R kali T ditambah 2 dikali Pi dikali R pangkat 2. Selanjutnya ada bangun ruang sisi datar. Yang
pertama ada kubus. Bangun ruang yang satu ini memiliki 6 sisi yang membatasi dan 12 rusuk yang sama panjang. Kubus juga dikenal dengan nama bidang 6 beraturan. Setiap sisi kubus membentuk sudut siku-siku dengan sisi yang bertemu dengannya. Titik sudut yang dimiliki kubus berjumlah 8. Kubus juga mempunyai 4 buah diagonal ruang dan 12 buah bidang diagonal. Contoh objek dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus adalah kotak tisu atau kubus es. Adapun rumus untuk menghitung volume kubus yaitu V sama dengan S pangkat 3. Rumus untuk menghitung luas permukaan kubus yaitu L sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Rumus untuk menghitung keliling kubus yaitu K sama dengan 12 dikali S. Rumus untuk menghitung luas salah satu sisi yaitu L sama dengan S dikali S, di mana S merupakan sisi dari kubus. Bangun ruang sisi datar yang kedua ada balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4. Masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Balok memiliki bentuk yang hampir sama dengan kubus, tetapi tidak seluruh sisinya kongruen atau sama. Bentuk dari sisi-sisi balok tidak seluruhnya persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Sisi-sisi balok dapat membentuk sudut-sudut yang tidak selalu siku-siku. Contoh balok dapat kita temukan misalnya itu sebuah buku atau kotak sepatu. Adapun rumus untuk menghitung volume balok yaitu P sama dengan P dikali L dikali T. Rumus untuk menghitung luas permukaan balok yaitu L sama dengan 2 dikali PL ditambah P kali T ditambah L kali T, di mana P merupakan panjang, L merupakan lebar, dan T merupakan tinggi dari balok tersebut. Yang ketiga ada prisma. Prisma adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya kongruen atau sama, serta sejajar berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak yang dimiliki oleh prisma bisa terdiri dari beberapa bentuk, yaitu persegi, persegi panjang atau jajar genjang. Jika dilihat dari tegak rusuknya, prisma dapat diklasifikasikan menjadi prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak rusuknya lurus dengan alas dan tutupnya, sementara prisma miring rusuknya yang tidak tegak lurus dengan alas serta tutupnya. Prisma mempunyai 9 rusuk dan 6 titik sudut. Bagian alas dan atapnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contoh prisma adalah bangun segitiga atau bangun segi 5 yang memiliki tinggi dan alas yang sama. Rumus untuk mencari volume prisma yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi. Rumus untuk menghitung luas permukaan prisma yaitu L sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi. Bangun ruang sisi datar yang terakhir ada limas. Limas merupakan bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, yaitu dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lainnya. Selain itu, limas juga dibatasi oleh bidang tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat berbagai jenis limas yang bisa dikenali berdasarkan bentuk alasnya, yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan sebagainya. Ada pula limas yang mempunyai alas lingkaran yang lebih dikenal dengan nama kerucut. Adapun rumus untuk mencari luas permukaan kerucut yaitu L sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Rumus untuk mencari volume limas yaitu V sama dengan 1/3 dikali S pangkat 2 dikali T. Di sini terdapat beberapa contoh soal. Yang pertama, Firman menemukan sebuah balok berukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Ditanya, berapa volume dari balok tersebut? Di sini, rumus untuk mencari volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana panjang sama dengan 8 cm, lebar sama dengan 6 cm, dan tinggi 5 cm. Maka, volume kubus yaitu 240 cm pangkat 3. Soal yang kedua, suatu bola memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan dari bola tersebut dengan menggunakan pi sama dengan 22/7.
Di sini diketahui R sama dengan 7 cm dan pi sama dengan 22/7. Dari soal diketahui R sama dengan 7 cm dan pi sama dengan 22/7. Rumus untuk mencari volume sama dengan 4/3 pi kali R pangkat 3. Sedangkan rumus untuk mencari luas bola tersebut adalah 4 pi R pangkat 2. Maka dengan mengganti nilai R sama dengan 7 cm dan V sama dengan 22/7, kita dapat menghitung yang pertama volume yaitu 4/3 dikali 22/7 dikali 7/3. Didapat volume dari bola tersebut adalah 1437,33 cm pangkat 3. Luas dari permukaan bola yaitu 4 dikali 22/7 dikali 7/2. Didapat hasil dari luas permukaan bola adalah 616 cm pangkat 2. Baik, sekian pembahasan mengenai materi bangun ruang oleh kelompok 6. Terima kasih telah menonton dan semoga video kami dapat bermanfaat.